Indonesia adalah negeri dengan umat Muslim terbesar di dunia. Tetapi tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana Islam pertama kali masuk ke tanah ini. Ada yang mengatakan Islam datang pada abad ke-7. Ada yang yakin baru tiba pada abad ke-13. Tetapi catatan sejarah justru menyimpan petunjuk yang saling bertentangan. Dan yang lebih mengejutkan, ada bukti bahwa Islam mungkin sudah hadir di Nusantara jauh lebih awal dari yang pernah kita bayangkan. Malam ini, Lentera Dunia mengajak Anda menelusuri jejak-jejak yang hilang itu dan mengungkap bagaimana cahaya Islam pertama kali menyentuh Indonesia. Sebelum cahaya Islam menyentuh Nusantara, kepulauan ini telah menjadi pusat perdagangan dunia yang ramai dan penuh keragaman budaya. Para pedagang dari India, Cina, Persia, hingga Timur Tengah Silih berganti datang membawa barang, bahasa, dan kepercayaan mereka. Kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya di barat dan Majapahit di timur berdiri megah sebagai pusat politik, ekonomi, dan spiritual masyarakat. Kepercayaan utama yang dianut masyarakat saat itu adalah Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal yang sudah berakar kuat selama ratusan tahun. Para raja dan bangsawan memerintah dengan sistem sosial yang hierarkis, di mana rakyat jelata tunduk pada penguasa dan adat istiadat. Meskipun berbeda-beda budaya, pelabuhan Nusantara menjadi titik temu yang mempertemukan banyak bangsa, menjadikannya tanah yang sangat terbuka terhadap pengaruh luar. Namun di balik keramaian perdagangan itu, ada celah yang kelak menjadi pintu masuk bagi sebuah ajaran besar yang datang dari jauh, Islam. Tidak ada yang menyangka bahwa pengaruh kecil dari para pedagang Muslim yang singgah sementara akan mengubah wajah Nusantara untuk selamanya. Dan pada masa kerajaan-kerajaan besar, itulah perjalanan sejarah Islam di Indonesia perlahan dimulai, diam-diam namun pasti. Jejak pertama itu begitu kecil, begitu samar, hingga para sejarawan modern pun tidak sepakat tentang kapan semuanya benar-benar dimulai. Hingga hari ini, para ahli sejarah tidak pernah sepakat tentang kapan Islam pertama kali tiba di Nusantara. Perbedaan itu muncul karena minimnya catatan tertulis pada masa awal, sehingga jejak Islam hanya terlihat melalui petunjuk kecil yang tersebar di berbagai pulau. Karena itu, sejarah mencatat 3 teori besar: teori Arab, teori Gujarat, dan teori Persia. Teori pertama menyebut Islam masuk langsung dari Arab sejak abad ke-7 M pada masa kekhalifahan Umayyah. Bukti terkuatnya adalah catatan Cina kuno yang menyebut keberadaan komunitas Muslim di pesisir Sumatera pada masa itu. Teori Gujarat menyatakan bahwa para pedagang India berperan besar dalam penyebaran Islam pada abad ke-13. Bukti pendukungnya terlihat dari kesamaan bentuk nisan dan seni ukir makam kuno di Sumatera dan Jawa dengan gaya Gujarat. Teori ketiga menyebut asal-usul Islam di Nusantara banyak dipengaruhi budaya Persia, terutama dalam tradisi keagamaan awal. Hubungan antara Persia dan Nusantara terlihat dari tradisi awal Tabut dan Asyura di beberapa wilayah Indonesia. Ketiga teori ini membentuk dasar pemahaman kita tentang perjalanan panjang Islam menuju Nusantara. Meski kepastian tunggal belum pernah ditemukan, untuk menelusuri kapan Islam benar-benar masuk ke Nusantara, para sejarawan memulai dari jejak paling tua yang masih dapat disentuh hari ini. Salah satu bukti terpenting ditemukan di Gresik, Jawa Timur, berupa nisan Fatimah binti Maimun
yang berangkat tahun 1082 M. Nisan ini menunjukkan bahwa komunitas Muslim sudah hadir di Jawa jauh sebelum Wali Songo muncul. Di Sumatera, ditemukan pula batu nisan Sultan Malik Al-Saleh dari Samudra Pasai yang bertahun 1297 M, kerajaan Islam tertua di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai inilah yang kelak menjadi pusat perdagangan Muslim di Asia Tenggara. Selain nisan, catatan Tiongkok dari dinasti Tang menyebut adanya pemukiman pedagang Arab di pesisir Sumatera pada abad ke-7 M. Keterangan ini memperkuat teori bahwa Islam mungkin datang lebih awal dari yang selama ini diajarkan di sekolah. Bukti lain datang dari artefak koin emas Pasai yang bertuliskan kalimat tauhid dan nama sultan, menunjukkan sistem ekonomi Islam yang sudah mapan. Artefak-artefak inilah yang menjadi fondasi penelitian modern dalam menentukan jejak awal Islam di Nusantara. Meski petunjuknya tersebar dan tidak lengkap, semuanya mengarah pada satu kesimpulan. Islam telah menjejak di Nusantara jauh lebih lama dari yang dibayangkan banyak orang. Dari semua jejak yang ditemukan, Samudra Pasai menjadi bukti terkuat bahwa Islam telah berdiri kokoh di Nusantara pada abad ke-13 M. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malik As-Saleh, seorang pemimpin yang dikenal adil dan berpegang teguh pada ajaran Islam. Sumber-sumber sejarah mencatat bahwa Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan besar yang menghubungkan Arab, India, Cina, dan Asia Tenggara. Para pedagang Muslim yang singgah tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga ajaran Islam yang perlahan diterima oleh masyarakat lokal. Sistem ekonomi Pasai bahkan menggunakan koin emas berkaligrafi Arab, menunjukkan identitas Islam yang kuat. Kemajuan Pasai membuatnya dikenal oleh dunia internasional, hingga Ibnu Battuta, penjelajah terkenal dari Maroko, pernah singgah di sana. Ia menggambarkan Pasai sebagai kerajaan makmur dengan masyarakat Muslim yang taat dan penguasa yang bijaksana. Dari pusat inilah ajaran Islam mulai menyebar ke seluruh Sumatera, lalu ke Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Samudra Pasai bukan sekadar kerajaan, tetapi jembatan awal yang mempertemukan Nusantara dengan peradaban Islam dunia. Dari sinilah perjalanan menuju lahirnya kerajaan-kerajaan Islam besar lain bermula, termasuk Demak, Ternate, dan Goa. Setelah berdiri kokoh di Samudra Pasai, ajaran Islam mulai mengalir ke berbagai wilayah Nusantara melalui jalur perdagangan dan dakwah. Para pedagang Muslim bukan hanya menjual barang, tetapi juga memperkenalkan akhlak dan nilai Islam kepada masyarakat lokal. Cara dakwah mereka tidak memaksa, melainkan melalui keteladanan, kejujuran, dan hubungan dagang yang saling menguntungkan. Di pesisir Jawa, para saudagar dari Pasai mulai membangun komunitas kecil yang perlahan berkembang menjadi pusat-pusat Islam awal. Pelabuhan seperti Gresik, Tuban, dan Surabaya menjadi titik penting pertemuan budaya Islam dan masyarakat Jawa. Di wilayah Kalimantan, penyebaran Islam dimulai dari kerajaan-kerajaan pesisir yang berinteraksi langsung dengan pedagang Muslim dari Pasai dan Brunei. Sedangkan di Maluku, para pedagang Muslim membawa ajaran Islam bersamaan dengan perdagangan rempah-rempah yang sangat bernilai. Di Sulawesi, Islam menyebar melalui hubungan perdagangan dengan saudagar Melayu dan pedagang Pasai yang singgah menuju Kepulauan Timur. Perlahan, masjid-masjid kecil mulai dibangun, menandai munculnya komunitas Muslim baru di berbagai pulau. Penyebaran Islam lewat jalur perdagangan inilah
yang membuat Islam diterima tanpa pertumpahan darah, berbeda dari banyak wilayah dunia lainnya. Setelah komunitas Muslim tumbuh di pesisir Jawa, penyebaran Islam memasuki fase baru melalui hadirnya tokoh-tokoh besar yang dikenal sebagai Wali Songo. Wali Songo bukan sekadar ulama, tetapi para cendekiawan, pendidik, dan pemimpin spiritual yang memahami budaya Jawa secara mendalam. Mereka datang pada abad ke-14 hingga 15 M, di masa ketika Majapahit mulai melemah dan ruang budaya baru mulai terbuka. Para wali tidak mengubah tradisi secara paksa, tetapi memasukkan nilai-nilai Islam melalui pendekatan seni, budaya, dan pendidikan. Sunan Ampel mendirikan pusat pendidikan Islam pertama di Ampel, Surabaya, yang kemudian melahirkan banyak kader dakwah. Sunan Bonang memperkenalkan metode dakwah melalui musik gamelan, membuat ajaran Islam mudah diterima masyarakat Jawa. Sunan Kalijaga menggunakan seni wayang untuk menyampaikan nilai-nilai Islam tanpa merusak budaya lokal. Melalui pendekatan ini, Islam tidak datang sebagai ancaman, tetapi sebagai ajaran yang melengkapi kebijaksanaan Jawa. Di Demak, para wali mendirikan kerajaan Islam pertama di Jawa yang menjadi pusat kekuatan politik dan dakwah. Dari pesisir utara hingga pedalaman Jawa, ajaran Islam menyebar cepat berkat kebijaksanaan Wali Songo yang menggabungkan Islam dengan kearifan lokal. Pada abad ke-15, Majapahit yang selama berabad-abad menjadi pusat kekuatan Nusantara mulai melemah akibat perebutan takhta dan konflik internal. Kemunduran ini membuka ruang bagi kekuatan baru yang sedang tumbuh di pesisir utara Jawa. Di saat Majapahit berjuang mempertahankan diri, komunitas Muslim pesisir justru semakin berkembang dan terorganisir. Para wali, terutama Sunan Ampel dan murid-muridnya, memainkan peran besar dalam membina generasi baru pemimpin Muslim. Salah satu muridnya, Raden Patah, menjadi tokoh penting yang kelak mendirikan kerajaan Demak. Raden Patah diyakini sebagai keturunan Majapahit yang memeluk Islam dan menyatukan kekuatan rakyat pesisir. Dengan dukungan Wali Songo, Demak tumbuh menjadi pusat kekuatan baru yang penuh semangat dakwah dan pembaharuan. Saat Majapahit runtuh sekitar tahun 1478, Demak berdiri sebagai penerus peradaban besar di Jawa. Dengan kemakmuran perdagangan pesisir dan kepemimpinan yang kuat, Demak menjadi kerajaan Islam pertama yang mempersatukan Jawa. Bangkitnya Demak menandai era baru, sebuah masa ketika Islam bukan lagi ajaran pesisir, tetapi kekuatan politik dan budaya yang mewarnai seluruh Jawa. Setelah runtuhnya Majapahit, Demak muncul sebagai pusat kekuasaan baru yang memperkuat posisi Islam di Jawa pada abad ke-16. Kerajaan ini dipimpin oleh Raden Patah, seorang pemimpin visioner yang mendapat bimbingan langsung dari Wali Songo. Di masa pemerintahannya, Demak berkembang menjadi kerajaan maritim besar dengan hubungan dagang internasional yang kuat. Wali Songo berperan sebagai penasihat spiritual dan penggerak pendidikan, seni, serta moral masyarakat Demak. Sunan Kalijaga memperkenalkan nilai Islam melalui seni wayang, tembang, dan simbol budaya yang mudah diterima masyarakat Jawa. Sunan Bonang mengembangkan dakwah melalui musik dan tembang, menciptakan syair-syair yang hingga kini masih dikenal. Sementara Sunan Giri membangun pusat pendidikan yang melahirkan banyak ulama dan mubalik untuk seluruh Nusantara. Masjid Demak yang megah menjadi simbol kejayaan Islam di Jawa dan pusat aktivitas keagamaan
serta pemerintahan. Kerajaan Demak juga memperkuat persatuan dengan membantu perjuangan Muslim lain, termasuk ekspedisi militer melawan Portugis di Malaka. Di masa kejayaan Demak, Islam tidak hanya menjadi agama mayoritas, tetapi juga identitas baru bagi masyarakat Jawa. Setelah Islam mengakar kuat di Jawa dan Sumatera, penyebaran ajaran ini bergerak semakin jauh menuju wilayah timur Nusantara. Daerah pertama yang menerima pengaruh Islam secara kuat di wilayah timur adalah Sulawesi, terutama Kerajaan Gowatalo. Pada awal abad ke-17, dua ulama besar dari Minangkabau, Datuk Ri Bandang dan Datuk Ri Tiro, datang ke Sulawesi membawa ajaran Islam. Raja Goa, Sultan Alauddin, kemudian memeluk Islam dan menjadikan ajaran ini sebagai agama resmi kerajaan. Dari Goa, Islam menyebar cepat ke seluruh Sulawesi Selatan melalui dakwah, perdagangan, dan pernikahan antar komunitas. Di Maluku, Islam dikenal sejak abad ke-15 melalui hubungan dagang dengan para pedagang Muslim dari Jawa dan Pasai. Kesultanan Ternate dan Tidore menjadi pusat penyebaran Islam sekaligus pemain utama dalam perdagangan rempah dunia. Para Sultan Maluku menerapkan hukum Islam sambil tetap menjaga tradisi lokal, menciptakan identitas baru yang unik di Kepulauan Rempah. Di Nusa Tenggara, Islam masuk melalui jalur perdagangan antara Makassar, Goa, dan pedagang Jawa yang aktif berlayar ke timur. Bahkan di Papua bagian barat, pengaruh Islam sudah hadir sejak abad ke-16 melalui hubungan dengan Kesultanan Tidore. Penyebaran Islam di wilayah timur berlangsung tanpa penaklukan, melainkan melalui perdagangan, dakwah, dan hubungan antar kelompok. Dengan masuknya Islam ke Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, hingga Papua, ajaran ini akhirnya merangkul seluruh kepulauan Indonesia. Setelah ratusan tahun perjalanan panjang, Islam akhirnya membentang dari ujung barat hingga ujung timur Nusantara. Prosesnya tidak terjadi dalam sekejap, tetapi melalui perdagangan, pendidikan, budaya, dan akhlak para penyebarnya. Islam tidak datang dengan peperangan besar, melainkan melalui cara damai yang membuatnya mudah diterima masyarakat lokal. Di Sumatera, Pasai berdiri sebagai pintu awal yang menghubungkan Nusantara dengan peradaban Islam dunia. Di Jawa, Wali Songo membangun fondasi Islam dengan memadukan dakwah dan budaya, sehingga agama ini tumbuh tanpa benturan besar. Di timur Nusantara, kerajaan-kerajaan besar seperti Goa, Ternate, dan Tidore membawa Islam ke masyarakat kepulauan. Hasilnya, Islam tidak hanya menjadi keyakinan baru, tetapi juga budaya dan identitas yang membentuk karakter bangsa Indonesia. Masjid-masjid tumbuh di seluruh Nusantara, dari pesisir pantai hingga pedalaman gunung dan lembah. Ajaran tentang kejujuran, persaudaraan, dan kedamaian menjadi nilai yang mengalir dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Hingga akhirnya, Islam menjadi bagian utama dari jati diri Indonesia. Bukan karena paksaan, tetapi karena diterima dengan hati. Kisah ini menunjukkan bahwa penyebaran Islam di Nusantara bukan hanya sejarah, tetapi perjalanan panjang yang membentuk bangsa ini. Dan hingga hari ini, jejak itu masih hidup dalam budaya, bahasa, seni, dan kehidupan jutaan masyarakat Indonesia. Inilah perjalanan panjang bagaimana Islam menyentuh, membentuk, dan menerangi Nusantara. Dari Pasai di utara Sumatera hingga Demak di tanah Jawa, dan terus menyebar ke timur yang luas. Kisah ini bukan hanya tentang sejarah,
tetapi tentang bagaimana cahaya kebaikan mampu mengubah sebuah peradaban. Semoga kisah ini menambah ilmu, memperluas pandangan, dan membawa kita lebih dekat pada hikmah. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan ini bersama Lentera Dunia. Jangan lupa untuk menyala, karena satu cahaya kecil bisa menerangi banyak hati. Sampai jumpa di kisah berikutnya.